Kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama yang bernama Babalwa Godongwana, seorang mantan polisi Afrika yang kini berprofesi sebagai petugas keamanan pembawa uang dari perusahaan bernama Iron Watch. Siang itu, Babalwa sedang bertugas membawa mobil lapis baja yang berhenti di sebuah lampu merah. Lalu muncul para manusia silver yang mereka kira adalah para pengamen jalanan. Tapi ini yang terjadi. Menyadari mereka adalah para perampok, Babalwa langsung tancap gas. Welcome to Iron Watch. Singkat cerita, Babalwa dan tim berhasil kembali pulang ke markas. Disinilah Babalwa merasa bersyukur dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Puluhan juta ren mata uang Afrika tersebut kemudian dibawa masuk ke dalam brankas yang dicek oleh pegawai Iron Watch. Di kamar mandi, Babalwa menangis sebagai bentuk rasa syukur hari ini dia selamat dengan tugasnya yang sangat berat. Rekan Babalwa yang bernama Tebja memberikan support dengan tingkahnya yang lucu, hingga Babalwa pun bisa tersenyum kembali meskipun saat ini putrinya sedang sakit. Menurut Tebja, karena aksinya yang memukau, Babalwa layak mendapatkan bonus dari bos mereka. Singkat cerita, Babalwa menemui bosnya yang bernama Zekaria karena kejadian tadi siang hingga tersebar di internet karena di dalam mobil tersebut dipasang kamera khusus. Dia yang menyebarkannya di media sosial sebagai bentuk promosi gratis untuk perusahaan Iron Watch. Karena kinerjanya yang baik, Babalwa mendapatkan bonus 10.000 ren. Dan ini adalah putri Babalwa yang bernama Palesa. Karena listrik tiba-tiba mati, Palesa terpaksa menyalakan cempor. Karena ibunya ini mendapatkan bonus dari perusahaan, mereka bisa membeli makanan siap saji. Scene berpindah ke sebuah klub malam. Seorang pria bernama Zweli meledek temannya yang bernama Razor yang gagal melakukan perampokan tadi siang. Zweli mengajak Razor bergabung dengannya, lalu dia akan menemui bos gangster bernama Baba yang akan memberi pekerjaan kepada mereka yang dinilainya akan sangat menggiurkan. Mereka pun setuju untuk menerima penawaran Zweli. Setelah itu, dia menggoda dan merayu seorang wanita bernama Nelisa. Ketika suami Babalwa yang bernama Lungile baru saja pulang ke rumah, tiba-tiba Palesa mengalami kejang-kejang. Singkat cerita, Palesa dibawa ke rumah sakit. Babalwa dan Lungile menunggu kabar dari dokter. Di sini Lungile mengatakan sudah mengetahui dengan aksi berbahaya yang dilakukan istrinya. Karena itu, dia berharap Babalwa akan kembali aktif di kepolisian. Tapi entah apa masalahnya, Babalwa mengatakan jika dia kembali ke polisi itu sama saja dengan bunuh diri. Setelah dia bersaksi melawan para polisi bejat. Rupanya, Palesa sudah lama mengidap kanker dan seharusnya dia segera menjalani operasi kraniotomi. Karena keterbatasan peralatan di rumah sakit ini, mereka harus menunggu dari rumah sakit provinsi lain. Babalwa menilai ada yang disembunyikan oleh dokter ini, karena itu dia mendesaknya untuk bicara jujur sampai menit 20. Belum jelas apa yang dikatakan dokter, tapi Babalwa terpaksa membawa pulang lagi putrinya ke rumah. Di pagi hari, Babalwa yang hendak pergi dicegat sosok dari bos gangster yang bernama Babaji. Babalwa terpaksa ikut karena supirnya memperlihatkan senjata. Apalagi setelah bos ini mengatakan dia sudah menjaga Babalwa sejak dia masih kecil. Karena mengetahui Babalwa membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya, Babaji menawarkan kepada Babalwa untuk memberitahu rute pengiriman uang. Dia ingin merampok mobil uang, tapi Babalwa menolaknya dengan tegas.
Ketika sesi menyanyi, para jemaah diminta untuk memberikan sumbangan, termasuk salah seorang wanita yang bernama Neski. Heboh ingin dilihat para jemaah lain bahwa dia memberi sumbangan yang besar kepada gereja. Tapi ternyata wanita bernama Netsiki ini menghabiskan banyak uang warisan dari ayahnya untuk kehidupannya yang glamor. Ini dia ungkapkan kepada si pendeta bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi jika sudah berbelanja. Saking kecanduannya shopping, kini Netsiki mengaku kesulitan uang hingga meminjam uang dari rentenir. Bahkan dia bermaksud meminjam uang dari pastor, tapi pastor menolaknya. Dia menyuruhnya untuk rutin berdoa setiap minggu. Alhasil, Netsiki yang kecewa langsung mengambil kembali uang sumbangannya. Giliran Babalwa dan suaminya yang menemui pastor. Rupanya, mereka pun ingin meminjam uang gereja karena mereka harus menyediakan uang untuk operasi putri mereka yang mencapai 1,2 juta ren. Karena operasinya tidak di-cover BPJS. Lungile yang bercita-cita ingin menjadi pendeta berharap pastor ini bisa membantunya. Namun ternyata sama saja, pastor ini menolak permintaannya. Babalwa terpaksa bertemu dengan bosnya dan istrinya si bos untuk meminjam uang demi biaya operasi Palesa. Lagi-lagi Babalwa dibuat kecewa karena mereka tidak peduli meskipun putrinya terancam kehilangan nyawa. Babalwa pun terpancing emosinya karena mereka tidak peduli, padahal Babalwa sudah mengorbankan nyawanya menjaga uang mereka hingga mengharumkan nama perusahaan Iron Watch. Kembali ke rumah, Babalwa berharap Lungile mau melakukan penggalangan dana meskipun pastor menolak. Lungile hanya percaya putri mereka akan diselamatkan oleh iman, bukan oleh uang. Keesokan harinya, Zuli datang menemui bos Babaji yang sedang menerima setoran dari seorang preman. Karena melihat dia seperti akan mengeluarkan pistol, Zuli langsung menghajarnya. Ternyata Zuli salah karena preman itu tidak membawa pistol. Alhasil, dia pun mendapat omelan dari Babaji. Sedangkan Babalwa kembali meminta maaf kepada bosnya karena bertindak kurang ajar setelah kemarin terbawa emosi. Zakaria pun memaafkannya. Zuli membujuk Babaji agar memberinya pekerjaan untuk merampok uang dari Iron Watch. Tapi Babaji belum bisa memutuskan karena dia belum memiliki mata-mata. Rupanya si Jueli ini anaknya Babaji. Di waktu yang sama datang Babalwa menemuinya. Yang mengejutkan, Babalwa ingin menerima penawaran Babaji sebelumnya untuk menjadi mata-mata. Babalwa bersedia menerima penawaran Babaji asalkan tidak sebatas informasi yang diberikan, tapi sesuai dengan rencananya karena dia tidak ingin ada timnya yang terluka. Karena Zueli ngoceh terus, Babalwa menyuruhnya pergi. Babalwa menyebut mobil akan membawa 12 juta ren tepat di dekat mall yang dekat dengan pintu tol. Di sanalah mereka bisa melancarkan aksi perampokannya dan Babalwa hanya meminta 1,5 juta ren untuk biaya pengobatan putrinya. Singkat cerita, ketika Babalwa sedang membawa truk muatan uang tersebut sebelum menuju mall, ini yang terjadi. Kawanan perampok itu menggunakan gas air mata. Babalwa dan tim terpaksa keluar dari mobil lapis baja tersebut disusul dengan baku tembak. Di luar dugaan, Babalwa ditembak oleh salah satu perampok. Dia dan timnya terpaksa menjauh dari mobil lapis baja. Sedangkan para perampok ini berhasil menggasak seluruh uang di dalam mobil tersebut. Babalwa berhasil selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Tebja lalu bertanya apakah Babalwa mengenal para perampok itu. Dalam tayangan televisi diberitakan bahwa ada warga sipil yang terluka akibat aksi perampokan tersebut. Sersan Mlambo dan Jagabaya Modis atau Kat dari kepolisian akan melakukan penyelidikan kasus perampokan itu. Alhasil, Babalwa dan timnya akan dimintai keterangan oleh mereka. Rupanya, dua polisi ini menaruh dendam kepada Babalwa karena ketika Babalwa aktif di kepolisian, mereka merasa Babalwa telah menjadi duri yang melaporkan kejahatan dua polisi ini hingga gagal menjadi kapten. Mereka menuduhnya bekerja sama dengan perampok demi mendapatkan pengobatan untuk putrinya. Tetapi Babalwa mengelak. Timnya Babalwa yang menyebut dia sebagai seorang pahlawan karena pernah menyelamatkan hidup mereka dalam setiap aksinya. Sebagai kepala tim, Tebza pun mendapat desakan dari dua orang polisi ini agar mengatakan yang sejujurnya. Rupanya, Babalwa sudah mengaku kepada Tebza bahwa dia bekerja sama dengan para perampok untuk melancarkan aksinya di depan Mall Aponzel. Tapi mereka beraksi terlalu cepat.
Karena tahu betul apa yang dialami oleh Babalwa, di sini Tebza tidak memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Babalwa lalu pergi menemui Babaji untuk mengambil uang jatahnya. Tapi ternyata bos gangster ini mengaku timnya sudah standby di mall, tapi mobilnya tak kunjung datang hingga terjadi perampokan. Jadi, siapakah yang berkhianat? Kenapa Babaji mengaku perampokannya gagal dilakukan? Babalwa yang marah lalu merebut pistol dari pengawalnya Babaji. Ternyata si Zweli datang membawa 7 juta ren hasil rampokannya. Rupanya dia ingin membuktikan kepada Babaji dia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Rupanya Zweli dan si Rajor yang melancarkan misinya lebih awal untuk membuktikan kepada bos gangster ini. Mereka datang untuk menyerahkan uang tersebut. Tapi Babaji justru marah besar karena si Zweli bertindak bodoh. Karena melakukan aksi tanpa rencana hingga polisi pun kini memburu mereka. Babaji marah besar kepada Zweli dan si Rajor, tapi si Rajor tidak terima dengan omelan bos. Tiba-tiba ini yang dia lakukan. Zweli tidak berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Babalwa meminta dia untuk kabur sebelum berhadapan dengan si Rajor. Keduanya pun langsung pergi dari lokasi. Masalahnya, Babalwa tidak menyadari bahwa kartu tanda pengenalnya sebagai pegawai Iron Watch ada di lokasi. Pulang ke rumah, Babalwa membawa pistol milik Zweli yang diambil dari tangannya. Pistol itu dia sembunyikan di rumahnya tanpa sepengetahuan Lungeli. Tim kepolisian melakukan olah TKP di tempat Babaji dan anak buahnya dibantai habis oleh Razor dan kawan-kawannya. Mereka menilai ini bisa jadi perang antar gangster untuk memperebutkan wilayah, karena Babaji dikenal sebagai bos gangster kelas kakap yang melakukan bisnis perampokan. Tiba di kantor, Babalwa baru menyadari kartu tanda pengenal perusahaannya telah hilang. Dia meminta Roken sebagai petugas administrasi untuk mencetak ulang karena Babalwa tidak ingin kehilangan pekerjaan. Di tempat persembunyiannya, si Rajor dan antek-anteknya menghubungi Zuli yang marah besar karena ayahnya telah dibunuh. Meskipun Zweli ditawarkan imbalan 2 juta, tetap saja Zweli menolak dan marah besar. Rajor menugaskan anak buahnya untuk membunuh Zweli. Terungkap ketika Zweli berbicara dengan anak kandung Babaji yang bernama Alek, rupanya Zweli hanyalah sebatas anak angkat Babaji. Dia bermaksud meminjam uang 300.000 ren untuk menyewa pembunuh bayaran demi membalas kematian ayah mereka. Tapi Alek menolak karena Zweli dianggap tidak punya hubungan sedarah dengannya. Kat mendapat desakan dari atasannya untuk segera menuntaskan kasus pembantaian ini jika tidak ingin karirnya di kepolisian tamat. Babalwa mendapat informasi dari dokter bahwa 2 bulan lagi operasi untuk Palesa bisa dilakukan dan itu artinya dia harus mengumpulkan uang lebih dari 1 juta ren. Karena gagalnya rencana Babalwa mendapatkan uang jatah perampokan yang kini dikuasai oleh si Rajor dan antek-anteknya, Babalwa lalu menemui Zweli untuk mengajaknya merampok lagi. Tapi dia menolak. Tiba-tiba Babalwa melihat Zweli ditodong oleh Sersan Lambo. Tak tinggal diam, Babalwa langsung menabraknya. Kini Zweli tidak punya pilihan selain menerima ajakan Babalwa untuk kembali merampok. Kembali ke rumah, Babalwa melihat berita bahwa polisi itu dalam kondisi kritis. Alhasil, masalah besar datang bertubi-tubi dalam hidup mantan polisi ini. Babalwa yang merasa bersalah datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mlambo. Tak berselang lama, Kat datang juga. Dia sempat menyimpan berkas penyelidikan Babaji. Saat Kat menerima telepon, tak sengaja Babalwa melihat foto kartu tanda pengenalnya yang tertinggal di TKP. Itu juga, Babalwa kembali ke TKP untuk mengambil kartu namanya yang tertinggal di kolong meja. Di waktu yang sama, si Kat pun datang ke sana hanya untuk mengambil botol miras yang berkelas. Rajor marah kepada 3 anak buahnya karena sampai saat ini mereka belum berhasil menemukan Zweli. Merasa memiliki banyak uang, dia akan mempergunakannya untuk membayar orang lain demi memburu si Zweli. Di pagi hari, Kat datang ke markas Iron Watch menuduh Tebja meninggalkan kartu tanda pengenalnya di TKP. Tapi Babalwa langsung mengambil kartu nama rekannya ini yang tertinggal di truk polisi. Kat menuduh Tebja telah meninggalkan kartu namanya di TKP lalu dia kembali ke sana untuk mengambilnya. Polisi ini meminta Zakari untuk membuktikan bahwa Tebja pernah bekerja tanpa menggunakan kartu akses tersebut.
Padahal ini bisa mengancam Babalwa jika dalam sistemnya tercatat. Zakari lalu mengeceknya di komputer Roxanne, tapi tidak menemukan adanya kartu hilang atau akses. Roxanne dipaksa untuk jujur, jika tidak dia dianggap sebagai kaki tangan dalam aksi perampokan dan pembunuhan. Roxanne menemui Babalwa karena dia sadar jika Babalwa yang telah merampok uang 7 juta ren milik perusahaan. Tapi sudah berbohong kepada polisi tidak ada pembuatan kartu identitas baru. Dan sebagai imbalannya, wanita ini meminta 50.000 ren, jika tidak, nasib Babalwa akan berakhir di jeruji penjara. Babalwa pun tidak punya pilihan. Meskipun dia tidak memiliki uangnya, Roxanne meminta uang itu ditransfer hari Minggu ini. Singkat cerita, Babalwa bertemu lagi dengan Zweli karena dia tahu Zweli pun membutuhkan uang untuk menyewa pembunuh bayaran demi membalas dendamnya. Tapi dia meminta perampokan ini dilakukan dengan caranya. Zweli setuju, tapi dia juga akan meminta bantuan seseorang bernama Zama untuk memuluskan aksi mereka. Singkat cerita, keduanya menemui si Jama. Di sini Zweli meminta tim 6 orang. Jama pun setuju, tapi dia akan menghubungi seseorang. Di luar dugaan, si Jama malah membawa senapannya karena dia tahu Rajor sedang mencari Zweli dengan imbalan 250.000 ren. Tak punya pilihan, Zweli pun menghabisinya. Singkat cerita, Babalwa mengambil ponselnya si Jama untuk membuat rencana agar polisi menemukannya. Karena tidak punya tempat tinggal, Babalwa meminta suaminya mengizinkan Zweli tinggal di sekitar gereja. Karena dia mengaku ingin berbakti dan mengabdi. Singkat cerita, Kat dan tim tiba di rumahnya si Jama. Di dalam saku bajunya, Kat menemukan ponsel milik penjahat ini, sesuai dengan rencana yang dilakukan Babalwa. Babalwa dan rekan-rekannya membahas tentang rencana Senin depan, yang dipastikan mereka semua akan sibuk. Karena seluruh truk beroperasi di hari seluruh pensiunan mendapat gaji. Dan itu artinya penjaga di Iron Watch akan lebih sedikit. Karena bukti ponsel milik si Jama, bos mereka akhirnya tidak lagi curiga kepada Tebza maupun anak buahnya yang lain. Mereka dipastikan tidak terkait dengan perampokan. Alhasil, rencana Babalwa pun berhasil. Dengan leluconnya, Tebza berencana untuk merampok Iron Watch. Dari sinilah Babalwa berpikir untuk merencanakan hal tersebut. Apalagi dia mendengar Senin depan penjagaan di perusahaan jasa keuangan ini akan lebih sedikit. Babalwa lalu mempelajari setiap titik CCTV di tempatnya bekerja. Babalwa menghitung ketika listrik tiba-tiba mati, beberapa detik kemudian kembali menyala dengan bantuan genset. Itulah momen atau kesempatan untuk melancarkan aksi perampokan. Babalwa lalu menceritakan rencana tersebut kepada Zweli. Jadi menurutnya ada jeda antara ketika listrik dipadamkan dan genset yang baru menyala menghitung waktunya sekitar 3 menit. Zweli sempat pesimis karena mereka membutuhkan tim untuk melancarkan operasi perampokan ini. Dari sinilah Babalwa berpikir untuk melibatkan orang-orang terdekatnya yang aktif di gereja seperti Netsuki yang kehilangan harta warisan ayahnya karena sibuk untuk belanja. Lalu Tatenda yang ahli listrik tapi dia kehilangan segalanya saat serangan xenofobia. Babalwa tahu betul dia membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya di kampung halaman. Lalu ada si Buradebe, mantan bintang sinetron tahun 90-an. Dia pun butuh uang setelah kehilangan putrinya dan kini sibuk merawat cucunya. Karena dianggap masih kurang, Babalwa akhirnya membujuk Tebza untuk ikut dalam rencana ini. Kwenzile lokho. Ingakho ngize kuwena. Fike esontweni kusasa uzozwa iplan yami. Tebza, I need you. Singkat cerita, Babalwa mengumpulkan mereka di salah satu ruangan gereja. Zweli pun datang membawa salah satu mantan anak buah Babaji yang bernama Sagora. Babalwa lalu membeberkan rencana perampokannya kepada mereka semua yang sedang membutuhkan uang dengan jaminan tidak akan ada siapapun yang terluka. Babalwa berencana merampok 72 juta ren yang disimpan di Iron Watch. Babalwa memberi mereka waktu 48 jam untuk memutuskan. 2 million on the other side can change our lives. Ngaqhubeka. Phela abantu bana 48 hours
Tiba-tiba, Roxanne mengirim pesan kepada Babalwa untuk mentransfer uang sesuai yang dia minta. Karena tidak memilikinya, Babalwa menyuruh Roxanne datang ke rumahnya. Disinilah Babalwa memutuskan untuk menggunakan senjata yang diambil dari Zweli. Babalwa mengancam akan menembak Roxanne jika dia berani buka mulut. Tiba-tiba, putri anaknya si Roxanne muncul di sana. Karena sudah didoakan oleh pastor dan seluruh jemaah, Lungeli membawa putrinya ke rumah sakit untuk melakukan cek MRI karena dia sangat yakin Palesa sudah sembuh. Singkat cerita, Palesa dan orang tuanya kembali ke rumah. Dia menangis karena faktanya kanker dalam tubuhnya masih ada. Babalwa berjanji kepada putrinya bahwa dia akan menjalani operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Kat melihat rekaman CCTV saat perampokan mobil lapis baja. Dia heran kenapa pelaku perampokan ini menembak Babalwa tepat di rompi anti pelurunya. Apakah dia mengenal Babalwa? Babalwa mengajak Zweli untuk mengambil denah Iron Watch yang dia beli dari seorang insinyur yang merancangnya. Kebetulan, Babalwa melihat para manusia silver yang biasa mangkal di lampu merah. Setelah melihat penampilan mereka, itu mengingatkan dia dengan kelompok sebelumnya. Datang ke bar, Kat memaksa si pelayan bar untuk memberitahu tentang seorang penjahat berkaki pincang. Dia pun memberitahu namanya si Rajor yang biasa bergaul dengan anaknya Babaji. Keesokan harinya, akhirnya orang-orang yang diajak oleh Babalwa untuk melancarkan aksi perampokan pun datang. Mereka mendengarkan Babalwa yang sedang menjelaskan rencananya. Meskipun Iron Watch dijaga puluhan petugas keamanan dengan kamera CCTV yang menyebar di berbagai sudut, menurut Babalwa, mereka punya kesempatan untuk merampok perusahaan jasa keamanan uang itu. Minggu depan ketika semua pensiunan menerima gaji, saat itulah mereka beraksi karena dari 22 petugas keamanan yang standby, jumlahnya akan berkurang menjadi 13. Ketika listrik mati, Tatenda punya waktu untuk mengurus genset dalam jeda waktu 3 menit sebelum kembali dinyalakan. Babalwa ditemani Zweli dan Dragor akan mengurung para penjaga agar aksi mereka berjalan dengan lancar. Netsiki sendiri bertugas untuk memutus komunikasi ketika mereka menghubungi polisi. Tapi itu hanya bisa berlangsung selama 30 menit. Pasangan suami istri ini akan berperan sebagai polisi untuk mengalihkan perhatian mereka, berpura-pura mengumpulkan para penjaga di luar. This is where our actors come in. You will be the cops for the diversion. Ngapain for questioning? Masalahnya, untuk mengambil uang yang ada di ruangan berangkas, dibutuhkan kode keamanan yang bisa diakses di komputer Zakaria yang ada di rumahnya. Dragor menganggap rencana ini omong kosong, seperti mencuri ayam. Dia hampir saja keluar dari tim. Lalu Zweli membujuknya lagi hingga akhirnya dia merubah keputusannya demi membayar hutangnya kepada Zweli. Tapi Babalwa memberi penegasan kepada Zweli jangan sampai ada korban yang terluka baik dari penjaga ataupun tim mereka. Karena kebetulan Zweli dekat dengan Nelisa, dia akan memanfaatkan putri dari Zakaria itu untuk mendapatkan kode berangkasnya. Selain itu, Zweli bertugas untuk menyiapkan mobil polisi, sedangkan Babalwa persenjataan untuk timnya. Zweli mengajak Netsiki dan pasangan suami istri ini untuk merampok mobil polisi, tapi mereka tidak berani. Family meeting. Sementara itu, Babalwa dan yang lainnya mengintai markas gangster untuk mencuri senjata. Babalwa dan tim menyamar jadi pendeta yang sedang mengusir roh jahat di kawasan ini. Masalah muncul ketika si Rajor terlihat ada di sana. Haleluya. Melihat Toby dan suaminya datang membawa mobil, dari situlah Zweli sepertinya punya rencana untuk merubah mobil putih tersebut seperti mobil polisi. Babalwa dan timnya kembali berkumpul setelah mereka berhasil mendapatkan senjata.
Mobil pun siap, sudah didesain seperti mobil aparat penegak hukum. Actually stole a police car. Si pleni lagi mas. Aku pengen. Pulang ke rumah, Babalwa dan Zweli rupanya sudah ditunggu oleh si polisi. Kacau, apakah mereka akan ditangkap? Babal. Kat menunjukkan rekaman video perampokan mobil lapis baja di mana Babalwa ditembak oleh salah satu pelaku yang menurut si Kat itu justru menyelamatkan nyawanya Babalwa. Babalwa memilih untuk diam karena ada suaminya. Begitupun dengan Zweli. Karena polisi ini tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Babalwa mengenal si pelaku. Kat sudah tahu Babalwa adalah mata-mata bagi para perampok itu dan dia bekerja sama dengan Zweli. Secara pribadi, ada dendam di antara mereka ketika Babalwa menuduh Kat korupsi. Hingga Kat tidak pernah naik jabatan menjadi seorang kapten. Di pagi hari ini, giliran Zweli yang dipanggil ke markas polisi untuk diinterogasi oleh Kat. Tapi Zweli santuy saja karena polisi ini tidak memiliki bukti jika dia terlibat perampokan dengan Babalwa. Kat yang emosi menugaskan anak buahnya untuk memukuli Zweli. Okay, young man. Sementara itu, Lungeli menemui pastor karena ritual ibadah yang mereka lakukan faktanya tidak menyembuhkan putrinya. Lungeli meminta persetujuan pastor dengan rencananya Babalwa yang meminta dilakukan penggalangan dana. Dan sebagai imbalannya, 10% dari hasil penggalangan dana itu akan disumbangkan ke gereja. Apakah si pastor setuju dengan usaha tersebut demi menyelamatkan Palesa? Zweli yang babak belur kembali bertemu Nelisa menceritakan dirinya yang sedang marah dan dendam kepada polisi yang sudah memukulinya. Tapi mereka tidak menahannya karena tidak punya bukti. Rupanya Babaji dan ayahnya Zweli dulunya adalah rekan yang sama-sama melakukan perampokan. Jadi ayahnya Zweli bersama Babaji dan juga si Amhela alias Dragor adalah kawanan perampok profesional yang selalu berhati-hati. Tapi suatu hari, Dragor mulai berpoya-poya hingga polisi berhasil menciduk mereka. Saat itulah polisi menembak ayahnya Zweli hingga tewas. Sejak saat itu, Zweli dibesarkan oleh Babaji sebagai bentuk penghormatan kepada ayah kandungnya. Dan kini, Zweli berencana untuk kembali merampok karena dia membutuhkan uang untuk menyewa pembunuh bayaran demi membalas kematian Babaji. Targetnya adalah Rajor yang sudah membunuh Babaji. Nelisa sampai meneteskan air mata mendengar kisah hidup doinya ini. Bahkan, dia mendukung Zweli untuk membantai Rajor dan anak buahnya. Zweli lalu menemui Babalwa karena menurutnya mereka harus membunuh si Kat lebih dulu jika ingin melanjutkan rencana perampokan agar polisi itu tidak menghalangi dan menangkap mereka. Melihat si Kat terus membuntutinya, Babalwa menyusun rencana dengan membeli satu kerat minuman bir non-alkohol kesukaan Kat yang dioplos dengan arak. Minuman tersebut lalu disimpan di ruangan perawatan Mlambo karena di sana Kat selalu minum. Sebelum beraksi, Babalwa dan tim lebih dulu berlatih. Karena waktu yang terbatas, staf tenda disuruh melatih kecepatan untuk menuju lokasi genset karena waktunya harus kurang dari 2 menit. 3 minutes 30 seconds. Begitupun dengan pasangan suami istri ini yang harus berlatih menjadi polisi sungguhan. Dari awalnya minum bir tanpa alkohol, Kat kembali terjebak untuk mengonsumsi lagi alkohol, hingga akhirnya Kat dipecat oleh atasannya. Giliran Zweli yang harus mendapatkan kode berangkasnya di rumah Zakaria. Nelisa dilarang keluar oleh orang tuanya. Kesempatan ini dia manfaatkan untuk mengajak Zweli datang ke rumah. Setelah dipecat dari kepolisian, Kat yang mabuk berat datang ke rumah Babalwa untuk meluapkan kemarahannya. Involved. Tiba di rumahnya, Nelisa mengajak Zweli untuk melihat ruangan kerja ayahnya. Di sini Zweli berpura-pura mengatakan di laptop ayahnya bisa saja terdapat video percelepotan duniawi.
Lalu Nelisa mengatakan password laptop ayahnya itu adalah nama dan tanggal lahir dia. Alhasil, Zueli langsung menulisnya. Lungeli menemukan pistol di kamar, lalu ditunjukkan kepada Babalwa. Dia mengaku pistol itu dibawa dari kantor untuk memastikan mereka aman. Kembali ke Zueli yang mengendap-endap di rumahnya Zakaria bermaksud untuk mencari kode berangkas. Tiba-tiba Zakaria muncul. Nelisa mengatakan dia adalah pacarnya. Singkat cerita, Zueli berjanji kepada Babalwa akan mendapatkan kode berangkas karena malam ini dia diundang makan malam oleh Zakaria. Babalwa lalu menyembunyikan pistol itu di kamarnya Zueli. Masalah lain muncul ketika Tatenda mengalami masalah di kaki karena terlalu giat berlatih. Saat makan bersama, Zueli ditanya oleh Zakaria apa pekerjaannya. Zueli pun tidak bisa mengelak bahwa dia seorang pengangguran. Tapi dia yakin dengan kegigihan dan ketulusan cintanya, uang hanyalah sebuah alat. Di depannya sudah ada makanan. Menurutnya, rejeki bisa datang dari arah yang tak diduga-duga. Ketika Zueli pura-pura ke toilet, dia kembali membuka laptopnya Zakaria, namun di luar dugaan, Nelisa menciduknya. Nelisa kecewa kepada Zueli karena merasa telah dimanfaatkan dengan rencana perampokan yang akan dilakukannya. Meski dia paham ini dilakukan untuk membalas dendam kematian ayahnya, Nelisa yang sudah kecewa menyuruh Zueli untuk segera pergi. Alhasil, Nelisa mendapat omelan dari ayahnya, tapi dia menyebut ayahnya ini seorang narsistik, diskriminatif, dan licik yang hanya mementingkan uang. Sementara itu, Lungeli tidak sengaja menemukan denah rencana perampokan yang akan dilakukan istrinya di salah satu ruangan gereja. Babalwa pun kini tidak bisa mengelak lagi. Jika Babalwa memilih jalan perampokan, itu sama saja keluarga mereka sudah berakhir. Tapi Babalwa tidak akan membiarkan putrinya mati hanya karena mereka tidak memiliki uang untuk operasi. Babalwa lalu menghubungi Zueli untuk menanyakan kode berangkasnya. Awalnya Zueli ingin mengatakan dia gagal, namun tiba-tiba ada pesan kode berangkas dari Nelisa. Tapi setelah itu, Nelisa memblokir kontaknya Zueli. Apapun masalahnya, Babalwa dan tim akan tetap melanjutkan rencana perampokan Iron Watch. Babalwa melepaskan cincin pernikahannya. Entah apa rencananya, Kat membawa banyak persenjataan di dalam mobilnya. Pagi itu, Babalwa dan tim sudah mulai mempersiapkan diri untuk merencanakan perampokan Iron Watch. Dari mulai persenjataan, mobil, operasional, hingga tim yang berperan sebagai polisi gadungan. Sementara itu, Netsuki yang bekerja di menara seluler mendapat informasi mengejutkan bahwa dia dipecat mulai hari itu juga. Alhasil, ponsel dan laptopnya disita oleh bosnya. Padahal Netsuki punya peran penting untuk memutus komunikasi antara petugas keamanan Iron Watch saat menghubungi polisi. Kat yang mabuk berat datang ke gereja di saat Lungeli sedang membagikan brosur penggalangan dana untuk pengobatan putrinya. Mantan polisi ini menuduh Babalwa akan mencicipi uang hasil perampokan dengan modus penggalangan dana. Sementara itu, Zakaria memanggil Tebja karena Babalwa hari ini tidak datang bekerja. Tebja mengatakan Babalwa sedang cuti untuk melakukan penggalangan dana bagi putrinya. Babalwa dan tim sudah standby menunggu jadwal pemadaman listrik, momen di saat mereka akan melakukan aksi perampokan. Sementara itu, Lungeli meminta jemaah untuk mendukungnya menggalang dana demi keselamatan Palesa. Videonya pun dilihat oleh si Zakaria yang mulai tersentuh. Tiba-tiba, Tebja mendapat informasi jadwal pemadaman listrik ditunda karena adanya pemilihan anggota dewan. Tebja yang terkejut langsung menghubungi Babalwa, namun dia sulit dihubungi. Sementara itu, Babalwa dan tim sudah memasuki gedung Iron Watch. Tidak ada pilihan, Tebja sengaja mematikan aliran listriknya secara manual. Kawanan perampok ini langsung menyandra Zakaria dan seluruh anak buahnya. Tatenda hampir saja gagal untuk mematikan genset.
Mereka tidak menyadari salah satu petugas sudah menghubungi polisi karena terjadinya perampokan di Iron Watch. Sebelum kepalanya ditutup, Tebja pura-pura akan menekan tombol alarm bahaya agar Zakaria melihatnya. Karena Netsuki gagal memutus jaringan komunikasi, dipastikan polisi asli akan datang ke tempat ini. Tidak ada kata mundur, Babalwa menyuruh timnya untuk melanjutkan ke tahap kedua. Saat tim akan bergerak menuju lokasi berangkas, tiba-tiba penjaga yang bernama Tabo melepaskan tembakan. Tabo terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Tebza berpura-pura sudah berhasil melepaskan ikatannya, tapi untuk keamanan dia tidak bisa membawa ikut serta mereka. Namun atasannya meminta ikatannya dilepas untuk melihat situasi yang terjadi. Mereka berdua pergi ke gudang senjata untuk mengambil persenjataan. Karena kepala keamanan ini hendak melumpuhkan rekannya, Tebja terpaksa menghentikannya lebih dulu. Tim yang berperan sebagai polisi gadungan mengatakan kepada Zakaria dan yang lainnya bahwa situasi sudah berhasil diamankan oleh polisi. Tapi mereka akan membawa semua penjaga untuk diinterogasi. Tiba-tiba, tim kepolisian yang asli datang ke Iron Watch. Mereka ingin tahu dari cabang mana dua polisi gadungan ini berasal. Netsuki baru saja tiba di sana, mengalihkan perhatian mereka dengan meledakkan mobil. Okay. Babalwa dan Zueli lalu membuka ruangan berangkas dengan kode yang diberikan oleh Nelisa. Namun ternyata di ruang berangkas tersebut ada pintu keamanan baru yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya Zakaria. Tatenda yang menyamar jadi polisi pura-pura membawa Zakaria untuk mengecek uang di dalam berangkasnya. Padahal mereka langsung melumpuhkan si pemilik Iron Watch ini. Babalwa pun bisa tersenyum ketika melihat tumpukan uangnya. Sedangkan Tebja dan para petugas keamanan Iron Watch ditinggalkan di sebuah lokasi oleh dua polisi gadungan ini. Kembali ke markas, Babalwa membagikan seluruh hasil rampokan kepada tim. Hanya tersisa Babalwa dan Zueli yang masih berada di sana. Di luar dugaan, Razor dan anak buahnya muncul menodongkan senjata. Ternyata mereka datang setelah mendapat ajakan dari Sikat. Ngethula msindo yepala. Zolo, endaweni la kwaqala khona wonke la kharabashanda man. Kapten polisi datang meminta keterangan Zakaria karena mereka heran berangkasnya bisa terbuka, padahal Zakaria hanya menyimpan kodenya di komputer di rumah. Disinilah dia sadar Nelisa membawa pacarnya ke rumah. Ketika Razor dan antek-anteknya akan pergi membawa uang, muncul Tebja untuk menghentikan mereka hingga terjadilah baku tembak. Icine imoto. Sonja yami. Cashele mina ngimehlo mane. Ndizela phezulu nje. Tersisa Zueli yang memburu si Razor demi membalaskan dendamnya. Keduanya terlibat perkelahian sengit hingga akhirnya si Razor dicekik hingga tewas. Sementara itu, Kat sempat menodongkan senjata mencegah Babalwa dan Zueli yang akan pergi dari sana. Tapi karena Kat bukan polisi lagi, Babalwa memberinya sejumlah uang. Karena faktanya mereka sama-sama bukan orang baik. Tebza. Karena Tebza sudah terekam kamera mematikan listrik secara manual, alhasil dia akan diburu oleh polisi.
Mau tidak mau, dia akan kabur ke Mozambik. Sementara itu, ibunya Nelisa baru mengetahui bahwa Zakaria sudah mentransfer uang lebih dari 1 juta ren ke rekening penggalangan dana yang dilakukan Lungeli. Tiba-tiba Zakaria datang marah besar kepada putrinya karena pacarnya itu sudah merampok mereka. Nelisa dipaksa mengatakan di mana Zweli bersembunyi. Sementara itu, Babalwa memberikan uang jatah Zweli agar dia memulai hidup yang baru. Babalwa lalu berkemas sambil membawa pistol tersebut. Di luar dugaan, Zakaria muncul di sana. Dia sadar Babalwa terlibat dalam perampokan perusahaannya. Zakaria langsung menghubungi polisi, tapi dihentikan oleh Zweli. Saat itulah Babalwa memutuskan untuk menembak Zakaria. Zakaria. Namun plot twistnya di sini, Lungeli berhasil mengumpulkan uang melalui penggalangan dana untuk operasi putrinya dan donatur tersebut adalah Zakaria. Penyesalan mendalam bagi seorang Babalwa karena dia tidak percaya dengan iman dan keyakinan seperti yang diajarkan suaminya. Ya mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Babalwa dan Zweli mengubur jasadnya Zakaria. Enggak syukur. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.